Oke, sekarang kita lanjutin di part ini ke pembuatan live dan story builder. Untuk nempelin data list di dalam list, maka kita mesti menggunakan ini, menyisipkannya. Cascade operator. Tanda titik 3. Kemudian kita akan pakai generate, misalkan list.generate, nanti masukin jumlah datanya berapa dan buildernya kayak gimana. Atau teman-teman bisa menggunakan map.toList. Kalau menggunakan map.toList, langsung aja panggil variabelnya, itu yang dummy. Dummy di sini dummy live dot map dot tulis, returnnya kita jadikan widget. Return apa? Kita akan copy dulu yang bagian sini, return column container, paste di sini. Oke, kita coba save dulu. Jumlah data live itu kan di sini ada satu ya, berarti cuma muncul satu data. Oke, kita akan coba modifikasi di sini. Modifikasi yang pertama kita akan ganti untuk warnanya, karena di sini warnanya beda antara live dan story. Nah, kalau live, kita tinggal buka di bagian Figma-nya lagi. Nah, untuk live, arahnya itu misalkan anggapnya kita inilah yang merah ya, yang biginnya itu. Berarti dari arah alignment kanan ke top center. Terus nanti warnanya. Kita akan copy-copy dulu yang warnanya di sini. Copy warna yang pertama, begin. Kita masuk ke warna kedua. Sorry, ini ke klik ya, sebentar. Warna kedua, copy, paste. Warna ketiga, copy. Bikinnya ini dari center right. Terus untuk N-nya ini di top center. Save. Kita coba cek dulu, lihat. Oke. Terus, kalau teman-teman cek kembali ke bagian Figma, untuk warnanya kan ini nggak benar-benar di center lagi, tapi agak kanannya terus gitu. Jadi kita bisa terus digeser untuk alignment posisinya, biar yang merah itu nggak ke kanan, sehingga warna ungunya lumayan banyak ngambil posisinya gitu. Nah, pada bagian begin, kita bisa edit alignment aja. Untuk X, sorry, untuk Y-nya, kita akan simpan di center, jadi 0. Untuk X-nya, kita akan geser ke kanan. Maksimumnya itu kan di sini adalah 1. Ini maksimumnya. Ini sama seperti dengan center right. Nah, kita akan lebihkan, misalkan 1,2 ini, atau 1,4 gitu. Jadi wilayah ungunya dia ngambil lebih banyak. Gitu. Yang ungu kiri atasnya. Ngambil lebih banyak, sehingga merahnya sedikit ngambil ruang. Selanjutnya di sini kita bikin untuk live-nya. Untuk bikin live-nya ada bagian kontainer. Teman-teman bisa bungkus di sini menggunakan stack dulu, kolom jadi stack. Kemudian di atas kontainernya kita bikin box. Itu kontainer lagi, decoration. Untuk warnanya di sini menggunakan warna gradient lagi. Kalau teman-teman coba klik di sini. Nah, di sini warnanya ada 3 lagi. Untuk arahnya ini kurang lebih di kiri tengah, agak ke bawah dikit, terus N-nya itu di center bawah. Warnanya ada 3. Nah, kita akan copy-copykan dulu untuk warnanya. Tapi karena kita belum bikin untuk radiusnya, ya berarti kita harus bikin begininya. Teman-teman saya copy untuk gradient ke sini. Begini. Baru kita copy warnanya. Warna pertama, copy.
Kemudian warna kedua di sini copy, warna ketiga copy. Nah, terus kita atur alignment-nya. Di sini berarti dari kiri tengah ya. Terus agak ke bawah. Berarti posisi Y-nya yang berubah. Untuk posisi ininya di kirinya itu dia di kiri melebihi. Oh, berarti -1 paling kanan, koma 4 misalkan atau koma 2 karena lebih dari boxnya. Untuk Y-nya kan agak ke bawah. Nah, berarti kita coba tambahin 0,2. Kalau di sininya top center tapi agak ke bawah juga. Berarti kita bisa pakai alignment lagi, alignment custom. X-nya 0 di tengah, tapi Y-nya agak ke bawah lagi. Berarti kita coba set 1,2. Oke, kita coba save. Lihat perubahannya. Hmm, kontainer, oh ya, kita belum set, sorry, view-nya. Di sini ukurannya belum ada, jadi nggak kelihatan. Biar muncul, kita set ukuran atau kita bikin child untuk text live boleh. Misalkan kita bikin child text live, save. Nah, terus untuk text live ini warnanya custom, warna putih, text style, color, white, font size 10, save. Terus kita kasih padding, head, all, 4, save. Terus kita kasih radius, pada radius sirkular 4, save. Oke. Terus kita coba ke tengahin di bawah. Berarti kontainer ini kita bungkus alignment, rapid widget, lion, alignment bottom center, kayak gini. Oke, sebentar ini column, container, ada stack. Oke, teman-teman saya belum, karena ini stacknya belum jelas ukurnya kayak gimana, jadi alignment tidak bisa menentukan posisi sebetulnya. Jadi kita coba, teman-teman bisa coba dulu pakai position, biar kita nggak, maksudnya biar nggak ngatur harus spesifik ukurannya kayak gimana atau berapa. Jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu pasti ukurannya ya tinggal di set aja gitu. Nah, kalau sebetulnya kalau ukuran pasti kita bisa ngikutin dari ukuran gambar di sini atau ukuran kontainer di sini nih. Nah, bisa aja stoknya disamakan dengan ukuran ini. Kita coba samakan dulu. Misalkan di sini dibungkus dulu size boxnya, jadi stoknya pakai size box, ukurannya samakan dulu. Karena ini kan kontainer itu dia kan di dalam stack, jadi nggak ngikutin ke ukuran kontainer di bawahnya, tapi ngikutin ke stack gitu. Setengah stoknya tadi belum di set. Coba ganti lagi ke alignment, bottom, center save. Oke, betul. Selanjutnya ini kita akan dorong ke bawah lagi. Kita bisa bungkus menggunakan translate, offset, X-nya pas di tengah, sedangkan D-nya ke bawah. Jadi kita coba tambahin dulu. Misalkan satu, sebentar, 5 pixel aja. Oke, nah itu udah ke bawah. Oke, ini kelihatannya kurang mepet tingginya. Tapi kita bisa atur pada bagian padding, jangan all. Kita set simetrik aja. Kalau horizontalnya 4, tapi kalau tingginya kita coba, vertikalnya coba 2 dulu, save. Biar nggak terlalu tinggi boxnya gitu maksudnya. Nah, gini, udah lumayan.
Terus ini untuk alignment tadi offsetnya jangan 54. Oke, sip, mantap. Kayaknya udah cukup. Ini tinggal dibuat konstan-konstan biar enak dilihatnya. Dan nanti mempercepat proses kompilasinya juga kalau kita tambahin konstan. Jadi lebih jelas nanti cara compiler ngebaca kodenya gitu. Lebih cepat. Oke, selanjutnya kita bikin spasi antara your story dan ininya. Kita bagian sini berarti. Kita bikin size box, width berarti 16, konstan, save, width. Oh ya, sorry, bukan di kolom sini ya. Harusnya di story. Nah, di sini. Save. Nice. Terus di bagian kiri story-nya juga sama. Save. Nah, kayak gini. Terus untuk bagian atas. Nah, untuk bagian atas, termasuk juga nanti bagian kanan, dan di bagian sini juga, teman-teman bisa pakai padding di row-nya. Row yang ngebungkus box utama, kolom story keseluruhan. Ini dibungkus pakai, biar sekalian nanti ada garis kayak gini juga, teman-teman bisa bungkus di sini menggunakan kontainer. Nah, di kontainer ada padding. Add only aja, atau bisa pakai from LTRB. Untuk jarak ke left, kita akan buat 8 aja. Untuk topnya, oke. Untuk right-nya disamakan 8. Bottomnya 8. Konstan, save. Oke. Ke kayaknya ini kurang jauh deh, sebentar. Kita coba kasih jaraknya mungkin 10 ya. 10. Terus ke atas ini terlalu pendek. Kalau 10 ini 8 kayaknya nih ke atasnya. Oke, nice. Sudah ya di sini your story. Nah, ini ganti. Untuk data gambar dan data ininya. Tadi kan berdasarkan story ya. Kalau yang live tergantung datanya. Untuk live berarti di sini kita perlu data per item, elemen. Tadi dia tuh tipenya di sini adalah live model ya. Berarti tinggal kita pakai live model dan kita bisa akses elemennya di sini. Teman-teman bisa ganti namanya di sini misalkan jadi live. Untuk image berarti ke bagian teksnya dulu di sini mana ya? Nah ini sorry ganti jadi elemen dot sorry tadi itu namanya live dot username. Kalau di image itu tadi di ini live dot image save. Nah berubah jadi Lukas. Jadi sesuai data sekarang munculnya. Selanjutnya untuk yang story. Nah, caranya sama seperti di live gitu. Cuma nanti beda view-nya aja lebih sederhana. Lebih sama kayak di sini. Kita copy paste dulu ini sambil di minimize biar enak copy paste-nya. Kita kasih spasi lagi di sini. Terus kita tulis. Nah, tapi gini, nanti kalau misalkan data dummy live-nya kosong ya. Oke, kita coba dulu nanti kalau untuk kasih itu. Ambil dulu yang story-nya dulu. Dummy story. Mana tadi dummy story? Ini ganti jadi story, nama itunya story item lah ya. Ini juga kita ganti jadi live item. Berarti di sini jadi ini live item dot image, satu lagi live mana ya? Live item dot username, terus di story item dot image, terus story item dot username. Save. Story muncul. Terus di sini ada live-nya, live-nya kita hapus. Untuk overflow-nya hiraukan dulu sekarang. Jangan dihiraukan dulu. Mana ya? Tadi itu konsepnya transform translate. Ini yang bagian live. Berarti ini yang dihapus. Oke, ini kita kontak titik remove.
Lion ini yang live-nya juga dihapus. Remove. Sorry, ini kan the main story ya. Sudah container, ada live. Sebentar, ini kayak banyak yang tadi. Em, Jadi kan ini dihapus. Remove. Oh ya, kalau sorry, remove widget itu cuman satu ini aja. Enggak semua secara keseluruhan kita hapus, blok dulu hapus. Terus sisa satu di stack, nya dihapus. Jadi sisanya kontainer aja. Sizebooknya dihapus. Oke, jadi kayak gini. Ada kontainer sama kayak story ya. Bentuknya. Sama kayak story, tapi beda datanya. Oke, live udah hilang. Kemudian warnanya, sorry warnanya boleh ganti ya. Harusnya ini nih. Kita copy paste dari gradient, terus ke gradient sini di replace saja. Save. Oke, nah udah sama. Jadi setelah story dan live beda warnanya. Tinggal kita atur spasinya di sini. Ini juga sebetulnya di live belum diatur spasi antar itemnya. Kita atur ini jaraknya ke kanan. Nanti atur jarak ke kanan. Untuk mengatur jarak ke kanan. Ini nanti bakal berpengaruh juga ke item terakhir ke kanan bakal lebih jauh. Berarti untuk amannya kita ambil jarak ke kiri. Berarti pada pembungkus elemen pertama yaitu column, ini kita bungkus menggunakan padding. Kita atur only left 16. Jadi kita nggak perlu pakai size box ini sekarang, hapus aja. Nah gitu. Termasuk yang di live juga sama. Sini nggak usah pakai size box lagi, tapi di column ini dibungkus menggunakan padding only left. Only left 16. Save. Oke. Sekarang tinggal atur yang overflow-nya. Di sini kan karena pengurus utamanya adalah row, jadi nggak bisa di-scroll gitu. Nah, makanya di sini kita akan buat row-nya itu bisa di-scrollable. Row, kita akan bungkus dengan single child scroll view, single child scroll view. Aksisnya atur scroll direction-nya di sini. Scroll direction, aksis horizontal. Set. Nah, jadi ini bisa di scroll. Ini yang kayak gini. Nah, cuman gini, karena yang pembungkus row ini itu kontennya dibungkus pakai padding, jadi kayak gini bentuknya tuh ya. Ada namanya apa space kayak gini. Nah, kayak gitu. Teman-teman bisa coba tambahin diganti di sini edit, jangan padding, coba pakai margin. Jadi jarak keluar gitu kalau margin. Kalau misalkan sama, berarti ini memang dari kontainernya, bukan dari data row-nya. Maka sorry ini harusnya sebentar saya coba restart dulu. Oh ya, dari kontainernya ini. Oke, dari kontainernya berarti ini komentar dulu. Ini bakal mepet harusnya. Ya, betul dari kontainernya. Kita bisa aturnya kalau kayak gini. Jarak ke top harusnya aman di sini. Ini jadikan 0 untuk kiri kanan. Tapi ke atas bawah ini harusnya aman. Nah, gitu. Tinggal atur pada bagian kiri dan kanannya. Untuk kiri dan kanannya kita atur pada bagian your story. Your story ini kita akan bungkus menggunakan padding lagi. Paddingnya only left 16. Save. Nah, sekarang tinggal atur kita pada bagian paling kanan. Sorry, ini tuh harusnya tadi kalau nggak salah 12 yang nggak terlalu jauh. Oke. Paling kanan itu berarti data terakhir di bagian story. Story mana story?
Dummy story ya. Sini dummy story. Hmm, dummy story. Ya. Di bagian dummy story, bagian terakhirnya kita tinggal di size box width 16. Kalau kayak gini, ada story maupun tidak, bakal ditambahin jarak. Nah, kita nggak pengen kayak gitu, kita cukup, kalau misalkan story-nya nggak ada, ya berarti nggak ada jarak kanan gitu. Kalau ada story, berarti di story paling terakhir dikasih jarak ke kanan 16. Maka kita aturnya kayak tadi di bagian left, ini tambahin lagi right. Tapi kalau untuk right-nya gini, ketika misalkan indeksnya indeks terakhir gitu, maka kita ambil itunya. Nah, tapi di sini nggak ada indeks, oleh karena itu kita akan ubah skemanya yang dari tadi map.tulis kita akan gunakan list generate. Teman-teman bisa cut dulu di sini return paddingnya. Ini kita akan ganti menggunakan list generate. Jadi teman-teman ada selain map.tulis juga cara penggunaan list generate gitu. Jadi ada banyak cara membentuk UI di Flutter. Gitu. Jumlah data ambil dari dummy story.length. Returnnya kita ganti return yang tadi di copy. Untuk data per elemennya kita buat di sini tipenya adalah story model, namanya story item sama dengan dummy story berdasarkan indeks. Nah, sekarang pada bagian jarak ke kanan yaitu right, kalau misalkan indeksnya sama dengan indeks terakhir atau dummy story dot length kurangi 1 itu adalah indeks terakhir, maka kita akan set sebagai 16. Jika bukan indeks terakhir, maka kita set 0. Jaraknya konstannya hapus, set. Sekarang di item tadi bakal ada jarak 16. Nah, kayak gini. Khusus di item tadi. Oke, terus kita sekarang tinggal bikin di sini garis kayak gitunya lagi. Untuk garis kayak gitunya, pertama teman-teman bisa gunakan tadi ya kontainer di sini. Di kontainernya pada bagian dekorasi, box decoration, pada bagian border atau sebetulnya teman-teman bisa gunakan divider. Kalau menggunakan divider, teman-teman bisa tempelnya di bawah story di sini. Gitu. Contohnya gini. Ini kita nggak pakai dekorasi atau border yang berasal di sini nggak. Tapi kita akan pakai yang di sini divider. Nah, kayak gini. Tapi divider itu dia punya tingginya masing-masing gitu. Sorry, di sini punya default jarak ke atas dan ke bawah. Jadi kita mesti set lagi di sini untuk tingginya 1. Jadi enggak, sorry ini nah, tingginya 1 itu. Untuk yang lainnya tinggal di custom. Apakah ada perubahan untuk properti yang lain atau enggak? Kita akan ubah warnanya jadi warna grey. Ini. Oke. Cukup kayaknya ya segini. Terus ini kita bisa persingkat. Ganti lagi. Bukan apa namanya margin ini kan vertikalnya sama. Ini kita gantikan jadi hanya pakai padding. Soalnya kalau di kontainer itu banyak properti. Itu bisa ngehambat nanti kemungkinan nambah memorinya ke aplikasi. Jadi kita gunakan widget-widget yang sederhana aja. Padding. Jika memungkinkan yang sederhana, pakai aja yang sederhana gitu. Kalau tidak memungkinkan, ya berarti kita pakai yang kompleks. Contoh kayak kontainer yang banyak propertinya. Add the insert symmetric untuk vertikal aja yaitu 8. Nah, jadi bisa lebih singkat. Nah, tidak ada perubahan, tapi dari segi kode ini lumayan simpel. Dan lumayan dari segi efisiensinya gitu. Oke, jadi kayak gini. Mungkin di part kedua dari halaman home view. Untuk yang selanjutnya kita akan buat di next video.